Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan kehidupan, diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan demikian kita bisa merasakan nikmat tersebut, kita bisa menggunakan untuk dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita, yakni beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim alaih. Taib, abna'i talabah, kaifa halukum jami'an fi hadzal yawm naltaqi marratan ukhra fil maddah al hadits. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadzal yawm nuwasil maddah الحديث من قبل في أسبوعين الماضي تكلمنا يعني في الحديث من يتذكر منكم الحديث؟ نعم، يعني الحديث السادس. طيب، تكلمنا وشرحنا من قبل الذي يتعلق بالورع والإخلاص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين إلى آخره. والآن ننتقل إلى درس جديد، يعني النصح من أصول الإسلام، يعني في حديث السابع. Abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Baik, unzuru kitabakum wa wasma'u kalami wasma'u jayyidan alladhi sa'atakallam ma'akum an hurmati, yakni mada an-nushu min usulil Islam. Baik, قبل أن نشرح هذا الحديث لابد لنا أن نقرأ الحديث معا. طيب، استمعوا، سأقرأ أولا ثم بعد ذلك سنقرأ معا. بسم الله. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري ليس أو سدري، لا، غير صحيح، ولكن الصحيح كيف نقرأ؟ عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، هذا صحيح، رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Taib, sanaqra marrah thaniyah. Istami'u jayyidan, سأقرأ لكم. استمعوا.
An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Baik. Walan at-tarjamah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna, kami mengatakan, yakni para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin atau imam-imam al-muslimin, kaum muslimin, imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Kita ulangi artinya. Langsung arti hadisnya ya. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, kami berkata, yakni para sahabat, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk rasulnya, wali rasulihi, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immah, dan bagi pemimpin-pemimpin atau bagi imam-imam al-muslimin, kaum muslimin, wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah, ya, oleh Abu Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah nama anak perempuan. Jadi memakai abi itu untuk kunyah, nama panggilan. Nah, jadi Abi Ruqayyah berarti dia memiliki anak bernama Ruqayyah. Nah, nama dia siapa? Nama dia Tamim. Tamim bin Aus. Tamim anak Aus, ya, ad-Dari. Jadi di sini ada faedah, tidak selamanya kunyah itu yang pakai abu-abu itu diambil dari anak laki-laki, juga boleh dari anak perempuan, ya. Apalagi nama tersebut sudah terkenal, ya kan. Nah, terkadang juga nama kunyah itu diambil bukan dari nama manusia, bukan nama manusia kunyahnya, seperti Abu Hurairah, bapak kucing, ya kan. Hurairah artinya kucing, anak kucing artinya. Abu Hurairah lebih kenal Abu Hurairah dengan nama ini, padahal namanya bukan Abu Hurairah. Siapa namanya? Nama dia adalah Abdurrahman ibnu Sakhar.
Nah, itu disebabkan ceritanya bahwa Abu Hurairah memiliki seekor anak kucing yang sangat dia sukai, dan kucing itu juga sangat jinak padanya. Maka dari itu dinamailah dia dengan Abu Hurairah, bapak kucing, bapak dari anak kucing. Ya, begitu ya. Taib, berikutnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, apa kata Nabi? Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, ad-din, kata ad-din di sini itu maknanya ada dua. Ada maknanya adalah amalan, ya, amalan. Kata ad-din ada maknanya amalan. Ya. Yang kedua maknanya adalah balasan. Jadi agama di sini ya ad-din itu bisa bermakna amalan atau balasan. Jadi maksudnya di sini ad-dinu, ya, ad-dinu di sini dari sini adalah amalan. Sesungguhnya agama itu terbagi menjadi dua. Jadi agama yang berupa amalan dan agama yang berupa balasan. Dalilnya Allah berkata dalam Al-Qur'an, Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin, din di situ di ayat itu surah Al-Fatihah ayat 4 itu artinya adalah pembalasan, ya, balasan. Maknanya adalah agama sebagai balasan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Wa raditu lakumul Islam madinah." Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Yang dimaksud dengan din di situ yaitu berupa amalan. Nah, lain lagi ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa makna ad-din dalam hadis ketujuh ini? Itu ada dua makna ya. Walaupun di hadis ini maksudnya apa? Adalah amalan, ya, amalan. Dalilnya apa? Dalam surah ya Al-Maidah ayat 3. Ya, berikutnya agama itu ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang dimaksudnya apa? Maksudnya adalah berupa amalan, agama yang berupa amalan. Sedangkan makna nasihat adalah membersihkan dan memurnikan sesuatu. Itulah makna daripada nasihat. Nasihat itu apa artinya? Maksudnya adalah membersihkan, ya, dan memurnikan sesuatu. Paham kira-kira ya? Paham kira-kira? Kita ulangi. Ad-dinun nasihah itu apa artinya? Agama itu nasihat, kan gitu kan? Nah, yang dimaksud dengan agama ad-din di sini apa maksudnya? Amalan, perbuatan. Sedangkan makna nasihat adalah membersihkan dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Baik, berikutnya ya. Berikutnya adalah apa hadisnya? Kulna, kepada siapa? Kata kami bertanya, liman, untuk siapa? Nabi menjawab lillah, untuk Allah. Bagaimana caranya nasihat untuk Allah? Nasihat untuk Allah bagaimana caranya? Lihat dulu. Adapun maksud daripada nasihat untuk Allah, pertama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itu maksudnya. Jadi amalan kita apa? Apa amalan kita menasihati Allah? Bukan artinya kita menasihati Allah. Maksudnya apa? Kita berbuat ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan kita yang menasihati Allah.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud nasihat untuk Allah? Yang kedua, mempersaksikan keesaan baginya dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Jadi kita mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Allah Maha Mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, itu rububiyah. Allah berbuat. Sedangkan uluhiyah adalah kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu dalam apapun dari perbuatannya. Nah, di uluhiyah inilah makanya nampaklah perbedaan antara orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia meyakini Allah menciptakan dia, Allah memberikan rezeki. Nah, ketika dia disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlihatlah mana orang yang memurnikan ketaatan dan mana yang tidak. Jadi di tauhid uluhiyah lah perbedaan antara kita dengan orang-orang yang masih mensyirikkan Allah dalam beribadah. Kemudian kita mempersaksikan keesaan Allah melalui asma dan sifatnya. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tidak dimiliki oleh makhluknya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Baik. Berikutnya, apa maksud daripada nasihat untuk kitabullah? Ya, kayak gitu kan? Jadi tadi kan ad-dinun nasihah. Nasihat adalah agama adalah nasihat. Kata Rasulullah untuk kitabnya. Maksudnya apa? Yakni membela dan mempertahankannya. Itulah maksud daripada agama adalah nasihat untuk kitab Allah. Yakni kita membela, mempertahankan Al-Qur'an gitu kan, dari gangguan, dari celaan orang-orang yang menghinakan Al-Qur'an. Yang kedua apa? Membenarkan berita dengan mantap dan tidak bimbang. Karena tidak sedikit ya orang-orang yang masih meragukan apapun yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu berisi informasi, baik informasi yang terdahulu, informasi yang sekarang ini, dan informasi yang akan datang. Jadi tiga informasi ini kita harus mantap, kita benarkan. Tidak ada yang kita ragukan sedikit pun dari informasi-informasi, berita-berita, hukum-hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Tak satu pun yang kita ingkari, kita benarkan. Yang ketiga maksudnya apa? Menunaikan berbagai perintahnya. Tidak ada lagi istilah kita itu pilih-pilih perintah. Oh, ini kan gak wajib ini ayatnya ini. Ini kan masih sunnah ini, anjuran ini sifatnya ini. Jadi kita nggak ada seperti itu, kita tunaikan selagi kita memiliki kemampuan. Nanti kita bahas insyaallah pada hadis berikutnya ya. Jadi yang namanya perintah kita kerjakan semampu kita, mastata'na, semampu kita. Tapi yang namanya larangan, ini yang kedua, yang berikutnya, menjauhi larangan. Kalau larangan tidak ada istilahnya kita harus kan semampu saya, enggak seperti itu. Yang namanya larangan itu belum berbuat, bukan perintah untuk berbuat. Jadi enggak ada istilahnya enggak mampu, harus mampu. Kenapa? Di situ belum ada perbuatan. Sedangkan perintah, di situ ada perintah untuk berbuat. Kerjakan semampu kita. Sedangkan menjauhi larangan, kita hanya menahan diri dari tidak berbuat yang dilarang Allah. Misal Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau berzina. Di situ ada informasi kita menahan diri dari berzina. Tidak ada situ kewajiban untuk melakukannya. Sedangkan tadi perintah ada kewajiban melakukan. Cuman batas dari kewajiban itu tergantung daripada
tiba di seseorang. Ada yang kemampuan dia 100% melaksanakannya, 70%, 50%, seperti sholat misalnya. Sholat dikerjakan dalam keadaan berdiri. Bagi yang tidak mampu gimana? Boleh duduk. Nggak mampu juga duduk. Boleh dia untuk berbaring. Masya Allah, itulah perintah. Jadi ada pilihan-pilihan yang intinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetap dikerjakan. Berikutnya, beriman bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya adalah sebaik-baik hukum. Jadi apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran itu adalah sebaik-baik hukum. Ya, berikutnya beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah, baik huruf maupun maknanya. Di zaman Imam Ahmad, nah, di sana gencar kali disuruh, bahkan dipaksa oleh Imam Ahmad membuat fatwa bahwa Quran dikatakan makhluk. Quran makhluk. Imam Ahmad nggak mau memfatwakan itu, sehingga akhirnya beliau pun dipenjara dan disiksa demi mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah huruf maupun maknanya, bukan makhluk, makhluk. Berikutnya, apa maksud daripada nasihat untuk Rasul? Pertama adalah memurnikan ittiba. Itu maksud daripada nasihat untuk Rasul. Kita murnikan kita betul-betul mengikuti Nabi, bukan mengikuti ulama. Mengikuti ulama kalau kita mendapatkan fatwa ulama itu cocok dengan sunnah Nabi. Kalau tidak cocok, kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya kita wajib untuk mengikuti fatwa ulama. Tidak ada kewajiban. Yang ada apa? Wajib untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, beriman bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Kita meyakini bahwa Rasulullah adalah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Berikutnya adalah beriman dengan segala yang beliau kabarkan. Tidak ada yang kita ingkari. Semua yang Nabi sampaikan, yang Nabi khabarkan adalah benar. Kemudian menunaikan dan melaksanakan perintah beliau. Jadi apapun yang dibuat Nabi, yang diperintahkan Nabi, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilih-pilih. Berikutnya menjauhi dan meninggalkan, ya, menjauhi dan meninggalkan larangan beliau. Berikutnya meyakini bahwa ajaran yang datang, ya, sama-sama harus diamalkan dan dipraktekkan. Meyakini bahwa ajaran yang datang sama-sama harus diamalkan dan dipraktekkan. Berikutnya adalah apa maksud daripada dalam hadis Nabi nasihat untuk pemimpin? Pertama adalah mencintai mereka. Mencintai mereka. Yang namanya pemimpin itu wajib dicintai, apapun kondisinya. Karena selagi dia memerintahkan kita kepada untuk yang baik, mengerjakan yang ma'ruf, kita wajib mematuhinya, mencintainya. Tidak ada istilahnya kita memberontak kepada pemimpin. Itulah yang hari ini, ya. Yang hari ini banyak orang-orang yang mengeluhkan para buruh, ya, demo besar-besaran secara nasional, mendemo pemerintah. Kita lihat, ya, polisi-polisi itu dilempar-lempar kayak batu. Sedihnya nasib jadi aparat negara ketika manusia tidak sabar dengan keputusan pemimpin. Itulah akibatnya karena ketidaktahuan tentang agama ini, sehingga mereka berbuat anarkis, bersuka hati mereka tanpa dasar dengan ilmu yang benar. Jadi itu yang kedua adalah membantu dan menolong mereka. Ketiga, membela dan mempertahankan kehormatan mereka. Ketika kita memberontak,
kepada pemimpin itu sama artinya dengan menghancurkan, menggoyahkan kehormatan, ya, dan menjelekkan kehormatan pemimpinnya. Terbukti dengan demo tersebut banyak orang berprasangka negatif, berprasangka buruk, mencaci, memaki pemimpin kita negeri ini. Itu akibatnya karena mereka telah melanggar batas daripada mencintai pemimpin. Pemimpin dicintai, ya, selama dia berbuat baik, menyuruh yang berbuat baik, ya. Kalau ada yang dia berlaku zolim, kita ingkari kezolimannya. Kita ingkari kezolimannya, bukan dengan cara merongrong, memberontak. Kita masih enak di zaman kita. Di zaman terdahulu, bagaimana pemimpin itu telah merampas harta kita, memukul kita, ya. Lihat bagaimana Hajjaj bin Yusuf, seorang khalifah, seorang pemimpin yang zalim, yang saat itu masih hidup di antara para sahabat, yang para sahabat menyaksikan itu luar biasa kejamnya, jahatnya pemimpin itu, membunuh para ulama, merampas, ya. Begitulah kejamnya pemimpin saat itu. Lalu sahabat yang masih hidup itu mengatakan, patuhi mereka walaupun kalian dipukuli, walaupun, ya, harta kalian dirampas. Coba hari ini, adakah pemimpin kita negeri ini yang merampas harta kita? Apakah mereka telah apakah mereka telah menghancurkan kehormatan kita? Tidak. Kita masih aman-aman di sini. Masih diberikan kita sholat, masih diberikan kita hak, ya, hak dalam beragama, ya. Masih ada lagi harapan baik di negeri ini. Baik, itu ya. Kemudian ada yang terakhir, ya. Yang terakhir yaitu nasihat untuk umat Islam seluruhnya, yaitu kaum muslimin yang awam. Ya, bentuk nasihat ini adalah kepada kaum muslimin adalah dengan kita menampakkan. Jadi nasihat untuk kaum muslimin, kita menampakkan kecintaan kepada mereka, menampakkan wajah dengan berseri-seri, jangan mukanya masam kali gitu kan. Sesama kaum muslimin, sesama orang Islam, kita harus bermuka berseri-seri, memberikan bagaimana hak seorang muslim lah. Hakul muslim alal muslim sittah. Di antara hak-hak kaum muslim dengan muslim yang lainnya adalah, ya, memberikan salam, memberikan nasihat, memberikan bantuan, pertolongan, mendatangkan manfaat, atau menolak atau mencegah kerusakan. Nah, itu diantara hal-hal yang harus kita pahami, sehingga dengan kita melakukan hal tersebut, kita pun termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi ad-dinun nasihah. Nah, agama adalah nasihat. Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa hadis ini sekalipun begitu ringkas, tetapi, ya, menghimpun serta mencakup berbagai kemaslahatan dan kebaikan, ya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini bisa memberi antum manfaat yang besar, berikan motivasi ke depannya untuk kebaikan. Dan jangan lupa hadis ini antum hafal supaya ilmunya tidak hilang. Udah paham antum maknanya, antum hafal, ya, lalu antum setor sama ustaz hadisnya supaya semakin mantap hafalannya. Karena sampai hari ini ustaz ulang-ulang lagi, masih banyak yang belum menyetorkan hafalannya. Ustaz nggak tahu apakah dia hafal atau tidak, nggak tahu ustaz. Kalau dia nggak nyetorkan hadis, ustaz nggak tahu, sehingga nilainya pun ustaz nggak tahu gimana cara menilainya. Bahkan ujian praktek PTS pun belum dia setorkan kepada ustaz. Belum ada kabar gimana ustaz membuat nilai ujian praktek ini, karena dia nggak ada nyetorkan hadisnya. Baik, barakallahu fik. Kita akhiri
kita belajar hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.